Ketahanan pangan menjadi isu utama di dunia akhir-akhir ini. Jumlah penduduk yang terus bertambah, perubahan iklim, perang di Eropa, hingga proteksionisme atau penghentian ekspor bahan pangan dari negara-negara produsen telah membuat beberapa negara dan belasan juta orang di dunia mengalami krisis pangan dan kelaparan. Di tengah ancaman krisis pangan dunia, sejak tahun 2019 hingga 2021, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras. Strategi pemerintah dengan meluncurkan program ketahanan pangan nasional dengan membangun food estate atau membuat daerah-daerah lumbung padi di luar Pulau Jawa telah berhasil membuat Indonesia mencapai swasembada beras. Stok beras untuk konsumsi nasional selama 3 tahun terakhir ini berada dalam kondisi yang aman. Jadi memang kita saat ini ketahanan stok kita beras cukup tinggi, bahkan sesuai dengan amanat pemerintah kita saat ini punya stok kurang lebih 1,1 juta ton, yang saya pikir itu juga sudah sesuai dengan ketentuan FAO, sebagaimana rekomendasi Permentan juga, terus kemudian juga yang direkomendasikan oleh para analis dari Universitas Gadjah Mada bahwa dengan jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 260 juta itu kita paling tidak memiliki antara 1 sampai 1,5 juta ton. Kondisi stok beras yang melebihi konsumsi dalam negeri ini juga tak terlepas dari kondisi cuaca yang menguntungkan bagi petani di Indonesia. Kondisi yang disebut-sebut sebagai kemarau basah membuat petani dapat terus memproduksi beras serta komoditas-komoditas pangan lain seperti jagung yang juga menjadi prioritas pemerintah. Kondisi ideal ini mungkin tidak akan terjadi selamanya. Sebenarnya Indonesia merupakan negara produsen beras terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Namun dengan jumlah penduduk sebesar 260 juta orang lebih, konsumsi beras di Indonesia juga sangat tinggi. Dalam pangan, harusnya kita memanfaatkan keunikan yang ada di Indonesia ini, yaitu tropika, keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya, ya, dan juga yang terakhir adalah struktur kita kepulauan. Ini tidak cocok dengan penyeragaman. Nah, oleh karena itulah public policies yang ada, baik untuk produsen maupun konsumen, harus bisa menjadi proses learning dalam food consumption berdasarkan keunikan-keunikan itu, khususnya keanekaragaman tadi. Hingga tahun ini, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan berbagai infrastruktur pertanian. 29 bendungan, 4.500 buah embung, serta 1,1 juta jaringan irigasi, serta program perluasan lahan pertanian di seluruh Indonesia telah menjadi salah satu faktor utama keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras.